وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Kalau jodoh takkan kemana, betul? Kamu nggak pacaran, hari gini nggak punya pacaran, apa kata setan? Saya ini sudah tua, kurus, kering, hitam, jelek, pesek, lengkap semuanya. Tapi adik-adik boleh lihat di komen-komen. Coba cari komen di Instagram, lihat di komen FB, lihat di komen di YouTube. Apa tulisan di sana? Ustadz, jadikan aku yang kedua. Ini pun juga nanti sebelum diupload tolong dipotong. Bahaya ini nanti. Artinya apa? Yang penting kalian fokus saja sekolah, berhasil dunia akhirat, jodoh kalian tidak akan mungkin diambil orang lain. Begitu kata Imam Sufyan, begitu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin diambil orang, maka hatiku pun menjadi tenang. Tapi kalau bisa, supaya beban pikiran kalian tidak macam-macam, jangan yang jauh-jauh, kalau bisa yang dari pondok pesantren juga insya Allah, amin. Kalau kalian cari yang tidak dari pesantren, nanti kalian sulit adikku. Kalian sukses, sekolahnya luar biasa, ilmunya banyak, di tempat bekerja kalian ribet, sulit, jerimat, payah. Pulang ke rumah kalian mesti kerja 2 kali, karena istri kalian rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Gaya rambutnya gaya durian, kebetulan dia anak pang. Tapi kalau kalian pulang mendapatkan yang sakinah mawaddah warahmah, alumni dari pesantren Husnul Khotimah, pasti Husnul Khotimah. Jilbabnya panjang, wajahnya teduh, banyak juga. Belum berakhir, tenang dulu, dengar baik-baik. Betapa banyak sekarang orang kelihatannya cuantik, rupanya pakai filter. Betapa banyak orang yang kelihatannya dari jauh, ayu, masya Allah, begitu dekat Gunung Merapi yang hampir meledak, rupanya make up bedak 3 inci. Masangnya tengah malam, lampu mati. Begitu sampai tempat kondangan, kanan hijau, kiri biru. Pas mau berangkat pergi, hari Ahad, ada walimah, ada nikah, ada pesta, macam-macam, hadir ke hotel. Karena mau buru-buru dipakai, mana alat, hilang, habis, pensil nggak ada. Untung ada penyelamat, spidol, whiteboard, pasang. Allahumma tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitu sampai di tempat kondangan, rendang gulainya pedas, kipas anginnya mati dan panas. Oh, panas ya jamnya, iya panas. Luar biasa, orang senyum kita senyum, rupanya alis sudah meleleh. Hancur harkat martabat harga diri kalian adik-adik. Tapi kalau kalian dapatkan santri-santri yang baik-baik, yang solihah-solihah, kalian tidak terlalu ribet ngurus itu semua. Kadang sudah selesai, nanti jangan sekarang. Untuk sekarang lirik-lirik dikit aja boleh. Nanti begitu kalian ketemu dalam acara pertemuan akbar reuni alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah tahun 2052. Masya Allah. Waktu itu Ustaz Somad tetap tahu ya. Sebagian udah ada yang meninggal dunia. Saya hadir. Saat itulah adik-adik ketemu dengan, kamu siapa? Oh, saya sama kita dulu. Waktu Ustaz Somad. Iya. Masya Allah. Semua akan indah. So sweet. Tapi nanti ada masanya. Jangan terburu-buru. Kenapa? Karena sesuatu kita sudah diajarkan al-ajalatu minas syaitan. Terburu-buru itu bagian dari perbuatan setan. Selesaikan pendidikan, selesaikan semuanya.
Tapi Ustaz, nanti kalau saya datang apa diterima oleh calon mertua? Jangan datang sendirian. Bawa kiai, bawa Pak Ketua MUI, bawa. Kalau kalian datang sendirian petantang petenteng, mentang-mentang udah sekolah, mentang-mentang berhasil, datang ke rumah calon mertua. Assalamualaikum, assalamualaikum, hai guys. Ya nggak diterima. Bawa juru bicara. Insya Allah Kiai Ahidin siap, Insya Allah Kang Aher siap, Insya Allah Ketua MUI siap, Insya Allah Dokter Mualim siap. Jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting keseimbangan ini. Dididik di pesantren sudah, setelah pesantren melanjutkan pendidikan sudah. Yang ketiga, pengabdian di masyarakat, bersinergi. Jangan semuanya jadi ustadz, nanti kena usir. Insya Allah ada, jangan terlalu fokus dia tadi. Kita pindah dulu. Mesti ada di antara adik-adik ini yang jadi gubernur. Amin. Kalau kita ceramah, khutbah, tausiah, tablik akbar, berapi-api Ustaz Somad, tablik akbar di atas mimbar. Mari kita bangun bangsa ini, mari kita bangkitkan semangat juang, kita manfaatkan. Ustadznya berapi-api, jamaahnya berair-air di bawah. Tapi kalau kita jadi gubernur, nggak terlalu panjang ngomongnya, cukup dengan tanda tangan pembangunan bangunan kelas pondok pesantren, selesai. Cukup sambutannya pendek aja. Pada kesempatan ini saya merasa tidak perlu berpanjang lebar karena kita akan meresmikan pengguntingan pita. Selesai. Dengan kekuasaan. Ada di antara adik-adik yang akan jadi polisi insya Allah. Amin. Ada di antara adik-adik yang akan jadi tentara insya Allah. Amin. As-salatu khairum minan naum. Jamaah cuma 2 datang. Tapi kalau Kapolda yang azan, as-salatu khairum minan naum, langsung semua Kapolres siap. Datang Ustadz Somad mau izin ceramah, kira-kira dikasih izin nanti siapa yang akan ceramah? Ustadz Abdul Somad. Oh, ini guru kami, izin, berikan. Pasang baliho besar-besar. Betul. Jadi tolong agama ini dengan profesi apapun. Kira-kira kalau adik-adik yang ganteng-ganteng, yang gagah, yang perkasa, yang bersih ini masuk tes polisi, tes tentara, lulus apa tidak? Lulus. Apalagi sekarang ada memang jatah untuk penghafal Quran, untuk sukses-sukses, ini luar biasa. Mesti ada di antara adik-adik yang jadi pengacara, lawyer, advokat, pengacara, pembela, lembaga bantuan hukum gratis untuk para alim ulama yang dikriminalisasi. Siapa yang sanggup menolongnya? Saya mau dapat berita ada di antara alumni Husnul Khotimah yang dapat beasiswa S2 hukum dari Universitas Leiden Belanda. Amin. Karena kita masih pakai hukum Belanda. Siapa yang mengerti pasal-pasal itu kalau bukan adik-adik? Harus ada di antara kalian yang duduk menjadi anggota legislatif, memperjuangkan Islam, memperjuangkan perda, peraturan daerah. Ustadz ceramah di masjid, khamar haram, judi haram, khamar haram, judi haram. Keluar masjid, orang main judi. Emang masalah buat lo? Tapi kalau dikeluarkan melalui peraturan daerah, disepakati oleh anggota legislatif, kabupaten kota, DPR RI, menjadi payung hukum, ini adalah dakwah. Jadi kalau selama ini Ustaz Somad ceramah hanya sekedar ceramah, marilah kita sabar, serahkan diri pada Allah. Sendal kita hilang, sabar. Helm kita hilang, sabar. Suami dilarikan pelakor, sabar. Ini sudah takdir Allah. Nggak akan ada yang marah. Tapi ketika saya bercerita tentang perbaikan pendidikan, perbaikan politik,
perbaikan ekonomi, maka banyak yang terusik. Tapi saya tidak peduli. Selama saya masih bisa tausiah, saya sampaikan. Dikasih izin, saya sampaikan. Nggak dikasih ngomong tablik akbar, saya akan ngomong di medsos. Kalau dihilangkan akun, saya buat akun baru. Kalau nggak boleh ngomong, saya akan menulis. Kalau saya mati, 700 pengganti sudah siap meneriakkan Allah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pagi sudah tablik akbar, sudah tausiah bersama Bu Yahya. Dalam bayangan saya, tadi malam tablik akbar dihadiri bersama dengan Kiai Akidin. Dalam bayangan saya, ini besok kira-kira suara masih bisa keluar enggak ya? Ternyata kalau kita kumpul dengan orang-orang yang auranya itu luar biasa, kita pun jadi semangat lagi. Saya sekarang ini tidak merasa Ustaz Abdul Somad penceramah yang sudah tua. Saya merasa sekarang kelas 6 ini. Lihat adik-adik tadi, Masya Allah, tabarakallah. Tinggal di pesantren, sudah selesai. Lanjutkan S2, S3, insya Allah. Jangan lupa bermasyarakat. Jangan tinggal di Menara Gading. Saya tidak ingin adik-adik menjadi makhluk langit yang meninggalkan bumi. Karena kalian bukan alien. Kalian manusia yang mesti berteman dengan orang, bertetangga dan bersahabat, berkawan, jangan lupa. Saya sampai hari ini dimanapun saya tausiah, yang mengatur jadwal saya teman-teman saya. Satu pondok yang sama-sama di Mesir, di Aceh, Ikatan Alumni Timur Tengah. Di Sulawesi, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Sahabat-sahabat saya tak pernah memutuskan hubungan dengan sahabat. Dan saya mengenal sahabat, berkenalan dengan sahabat, berkawan dengan sahabat sampai hari ini, berteman di husnul khotimah, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin. Jangan sombong. Suatu ketika saya makan, pas lagi sedang makan, tiba-tiba datang teman waktu di sekolah dulu, sudah hampir 15 tahun nggak ketemu. Begitu saya lihat, saya ketemu, loh, kita dulu satu sekolah. Iya, makan, ayo makan. Begitu makan, selesai makan, jangan takut, nanti saya yang bayar. Iya. Pas mau bayar ke tempat pembayar kasir, mohon maaf Pak, kenapa? Udah dibayar sama yang di depan itu. Loh, kan saya yang ngajak tadi. Ini rumah makan punya dia. Saya tanya, ini punya kamu? Iya. Karyawannya berapa? Karyawan saya ada lebih kurang 10 dan sudah saya bawa pergi umroh. Allah. Mobilnya mahal sekali. Tuyulnya berapa? Lalu kemudian ketika bayar saya bilang saya tetap bayar. Oh nggak boleh. Saya nggak mau. Kalau gratis saya nggak akan mampir lagi di sini. Tapi kalau bayar saya akan datang 2-3 kali. Kata dia kalau gitu jalan tengah win-win solution. Bayar setengah harga. Oke. Artinya apa? Pertemanan, persahabatan. Lama cerita-cerita saya tanya, kenapa kamu baik dengan saya? Jawaban dia satu, karena dulu kamu baik dengan saya. Coba kalau dulu saya sombong dengan dia, pasti bayar kan? Kita nggak tahu nasib teman kita itu nanti akan jadi apa di masa akan datang. Ustadz Somad gimana dulu dengan mudabir dengan guru-guru Ustadz? Saya masih ingat guru yang baik-baik. Tidak pernah ada mantan guru. Guru-guru saya temui, saya cium tangannya yang sudah meninggal dunia, saya doakan. Mudabir Ustaz, waktu saya kelas 1, kelas 5, habis sholat maghrib, man du'iya ismuhu fi hadhil waraqah an ya'ti ila qismil lughatil arabiyyah. Habis sholat maghrib, datang batang sapu sebesar jempol gede dikit. Sakitnya minta ampun. Ustaz dendam? Enggak, ingat aja dikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Abdul Somad. Betul. Bisa datang ke tempat kami. Ini siapa ya? Saya mudabir kamu dulu. Siapa namanya? Si Anu. Oh iya ingat. Bisa datang? Jadwal saya penuh. Ustaz dendam? Ada dikit. Enggak. Persahabatan tetap sampai hari ini
endorse produk, pondok pesantren, ketemu dengan sahabat, pertemuan pertemanan, indah semuanya. Hari ini kita duduk bersama, mungkin ada di antara kita yang ekonominya di bawah kita, yang bapaknya bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Poin yang keempat, yang paling berhasil bukan yang paling panjang titelnya, yang paling berhasil bukan yang paling hebat kedudukannya, yang paling berhasil adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat orang banyak. Mudah-mudahan adik-adik semua bermanfaat buat orang banyak, bukan memanfaatkan orang banyak. Apapun profesimu, itu profesi yang kedua. Kalau kau jadi tentara, profesi yang pertama adalah hamba Allah. Kalau kau jadi pejabat, profesi pertama adalah menolong agama Allah. Kalau kau jadi orang yang punya harta banyak, profesimu yang pertama adalah mengajak orang ke jalan Allah. Insya Allah ada di antara adik-adik yang jadi konglomerat membangun 100 pondok pesantren gratis dari Sabang sampai Papua. Insya Allah ada di antara adik-adik yang menjadi pejabat memudahkan urusan-urusan orang. Sekarang orang berprinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tapi adik-adik insya Allah memudahkan urusan orang banyak. Apa manfaatnya untuk Ustadz Somad mentausiahi adik-adik yang 700 orang ini? Mereka berhasil, mereka sukses, mereka masa depan. Abdul Somad ini masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Abdul Somad ini masa lalu. Masa depan kita belum tahu. Masa hari ini ada di tangan kita. Maka insya Allah masa depan adalah adik-adik sekalian. Kalau kalian berhasil, kalian sukses, amal pahala melimpah kepada para asatiz, para kiai, para guru. Sedikit banyak Abdul Somad ikut juga dapat limpahan rahmat dan barokahnya insya Allah. Amin. Ini ibarat menanam pohon kayu. Yang meletakkan benihnya Ustadz, yang menyiramnya dengan air Ustadz, yang menjaga pupuknya Ustadz, yang memperhatikan daunnya kena bakteri wereng Ustadz. Setelah dia berbunga, kembang, harum semerbak, yang memetiknya Abdul Somad. Dan saat memetik itu dipoto, lalu orang pun komen di bawah, pohon ditanam Abdul Somad, pohon ditanam Abdul Somad. Yang mendidik dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang mendidik tasrif dorobat. Ini guru-guru kita semua yang mendidik bahasa, yang mendidik nizam, yang mendidik di munazamah, para asatiz kita semua. Tapi begitu adik-adik tamat wisuda, yang hadir ke depan berikut ini, mari kita dengarkan tausiah untuk para alumni yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, mengembang hidungnya sampai sebesar terowongan Mina. Semua berita akan menulis Ustadz Abdul Somad hadir pada wisuda 700 santri santriwati pesantren Husnul Khatimah. Abdul Somad menumpang nama kebesaran adik-adik sekalian. Kira-kira kalau adik-adik sukses dunia akhirat, Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah, mau mendoakan Abdul Somad? Alhamdulillah. Ingat janji, jangan ada dusta di antara kita. Bermanfaatlah buat umat. Sekolahmu jurusan apapun terserah. Saya untuk adik-adik, santri-santri, keponakan, anak-anak saya pesankan, yang penting basicnya saja sekolah agama. TK Quran, SD Quran, SMP SMA, sekolah Islam terpadu, pondok pesantren, terserah salafiyah, khalafiyah, pondok modern. Nanti masalah kuliahnya terserah sesuai dengan bakat masing-masing. Nampaknya anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana selalu bawa jarum suntik, fakultas kedokteran. Nggak lulus, pecandu narkoba. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Nampaknya anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana suka sekali main di sungai, main di laut, diving, nyelam. Bagus, masukkan angkatan laut. Main layang-layang, angkatan udara. Suka di jalan, polisi lalu lintas. Bakatnya sudah kelihatan dari kecil. Adik-adik yang hari ini bertugas sebagai kameramen syuting Ustadz Abdul Somad, terus buat channel-channel YouTube sebanyak-banyaknya, berkecimpung di dunia media sosial, kameramen luar biasa. Ini adik-adik kameramen ini insya Allah masuk surga sama kamera-kameranya sekalian. Tapi kalau bisa matanya ganti, kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri, karena kalau kanan terus tak khawatirnya nanti tua gini terus.
Apa maknanya? Apapun profesimu, jadikan itu sebagai menolong agama Allah. Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami, ahli hadis di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, tapi anaknya sekolah S3 komputer di Amerika. Lalu apa kata orang? Masa ahli hadis anaknya jurusan komputer? Nggak nyambung, nggak connect. Tapi setelah dia beri jawaban, orang baru paham. Kalau kita buka kitab Jam Al-Mufahras di Al-Fazil Hadis yang ditulis oleh Aren Jan Wensing, 9 kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Sunan Tirmidzi, dilanjutkan dengan Musnad Ahmad bin, dilanjutkan dengan Sunan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad bin Ambal. Lalu apa yang terjadi? Buka kitab, hadisnya nggak dapat, TBC-nya dapat, karena bukunya berdebu di perpustakaan, nggak pernah dibuka. Tapi begitu ada anak pesantren yang ngerti kitab, belajar hadis, ambil jurusan komputer, dia bisa buat program, dia menjadi programmer. Ada di antara adik-adik nanti yang jadi programmer hukum waris, sehingga tidak jelimet, sulit, ribet menjelaskan tentang ilmu faraid. Amin. Ada di antara adik-adik nanti yang bisa menjelaskan ilmu geografi, sehingga muncul aplikasi, tinggal klik saja. Ujung Aceh, Nangrung Aceh Darussalam, ada kerajaan Islam Samudra Pasai. Klik, muncul siapa sultannya, bagaimana penerapan syariat Islam, bagaimana hukum Islam di sana. Ada kerajaan Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan. Klik, muncul, sehingga mempermudah akses ilmu pengetahuan. Komputer bukan barang haram. Saya tidak mau mendengar ada nanti alumni yang berkata, kalau belajar ilmu hadis masuk surga, belajar ilmu tafsir masuk surga, belajar fikih masuk surga, jurusan sains teknologi masuk neraka. Karena ini juga adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, kalau sudah tamat pesantren, sudah lanjutkan ke pendidikan tinggi, berhasil bergaul di tengah masyarakat, bermanfaat buat umat, puncaknya adalah doa. Doa yang paling hebat adalah Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Insya Allah semua yang berada di husnul khatimah pasti husnul khatimah. Saya banyak udah tausiah, ada Al-Ikhlas, ada At-Taqwa, ada macam-macam, ada Al-Ankabut, Spiderman. Husnul khatimah. Doakan Ustaz Abdul Somad supaya husnul khatimah. Tidak ada gunanya ceramah, tausiah, ilmu melayang terbang. Lain asrakta, kalau kau persekutukan Allah, syirik, layah batanna amaluka, maka akan gugur semua amal-amalmu. Makanya doa kita selalu meminta Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Dalam kandungan, lahir balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, berkarir, sakit pinggang, diabetes mellitus, sakit jantung koroner, sakit, mati. Itu yang normal. Ada yang nggak normal, ngebut, nabrak tiang listrik, nggak mati, setengah mati. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Boleh untuk update status pagi ini. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, orang tuamu tidak minta kau belikan rumah yang besar, megah dan mewah kalau dia dari barang haram. Orang tuamu tidak minta gelang besar sebesar rantai sepeda motor. Mereka hanya minta kau terbangun di tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Betapa bahagianya besok malam mereka keluar dari kamar jam 2 malam mau ke dapur, tiba-tiba dia dengar sayup-sayup suara dari kamar jam 2 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa kata ibu berbisik ke papa? Papa, anak kita tahajud, rakaat pertamanya Yasin. Masya Allah, so sweet. Papa nggak pernah sholat sampai sekarang. Begitu dia intip dari pintu kamar anaknya yang baru pulang dari pesantren, rupanya TV belum mati. Anaknya itu bukan alumni husnul khotimah. Itu nggak tahu dari pondok mana.
Karena banyak anak pesantren begitu keluar seperti kuda lepas kandang. Dulu dia terikat, hari ini masanya melompat, bebas sebebas-bebasnya, bebas, freedom. Bukan, kau akan menjadi contoh bagi adik-adikmu di rumah, dari mulai cara berjalanmu ke masjidmu. Sebelum azan berkumandang, anak pesantren husnul khotimah sudah duduk di masjid. Amin. Jangan sampai orang bertanya, mana anak husnul khotimah, kenapa nggak pernah ke masjid? Nanti bapaknya nanya, kamu kenapa nggak pernah ke masjid? Sudah 6 tahun di masjid, masanya pensiun, Pak. Di pesantren bukan menumpuk amal, di pesantren adalah membentuk kepribadian, membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Bangun subuh terbiasa, hidup berdikari, berdiri di atas kaki sendiri terbiasa. Insya Allah kalau 5 poin ini adik ingat, menjadi amal jariah buat Abdul Somad, menjadi bekal buat kita semua. Bapak ibunya bahagia, calon mertuanya senang, adik-adiknya insya Allah sukses dunia akhirat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih, mohon maaf, barakallahu fikum. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat atas wisudawan, wisudawati, santriwan, santriwati, adik-adik alumni pesantren Husnul Khatimah Kuningan, Jawa Barat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa kulli mujahidin